Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur. Hari ini kita boleh bersama-sama berbakti kembali ya di gereja, karena beberapa waktu kemarin kita secara online. Dan kita mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan kita mengucap syukur untuk hari yang sudah diberikan buat kita semuanya. Kita bangun dan tidur dalam keadaan sehat, itu semua ada karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan lihatkan hati kita masing-masing. Di dalam Yesaya 25 ayat 1 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku memuliakan Engkau, menyanyikan syukur bagi nama-Mu." Mari kita akan bersama-sama berdiri. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang diberikan buat kita. Kita akan nyanyikan pujian Allah yang setia. Kita mengucap syukur untuk kasih yang diberikan buat kita.
firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Pimpin kami semua yang sudah hadir pada saat ini. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu yang kami permuliakan. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam renungan pagi hari ini. Memain musik, memberi pujian dan hamba menyerahkannya kami kebenaran firman. Kami menyerahkan Bapak Bambang Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara dan materi dan mulutnya dan kuasa dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus dapat menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kami, untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami serahkan saat waktu ini dalam pimpinan-Mu. Tuhan Yesus akan menolong dan berkati kami semuanya. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama mempersembahkan hati kita masing-masing. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mempersembahkan ini aku semua milik.
baik, Allah yang sangat baik, Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami beribadah secara onsite ya Tuhan, dan secara streaming, secara online, Tuhan akan berkati ibadah ini ya Tuhan. Biar ibadah ini boleh berkenan kepada-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya Engkau yang bekerja, Engkau yang mendorong kami untuk kami boleh menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah saat ini berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, karena kami tahu kami ingin belajar dari guru kami, yaitu Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, Gembala aku. Di dalam nama Yesus yang kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Selamat pagi ya. Pagi ini bisa beribadah bersama-sama di GPI Tanah Mas, baik secara onsite maupun secara online. Kami dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bulu menyampaikan salam dan terus mendoakan untuk gereja ini diberikan oleh Tuhan Gembala sidang yang baru, gitu ya. Saya bisa merasakan bagaimana jemaat tidak punya gembala sidang ya. Saya dari kecil sampai besar, saya ada di Gereja Baptis Mesret. Setelah pendeta Anda Sampano waktu itu jadi koordinator PI, saya menjadi ketua panitia mingguan mencari gembala sidang waktu itu ya. Dan Tuhan kasih, dan saya berdoa dan yakin juga bahwa Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas adalah gerejanya Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan berikan gembala yang baik buat saudara. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi murid Yesus harus berani bayar harga. Ini tema yang menarik ya. Menjadi murid Yesus harus berani bayar harga. Kami juga menekankan tentang komunitas, saudara. Ini menjadi landasan gereja kita ya. Kalau dulu gereja ini sempat diurus oleh Pak Sisko Widodo ya, bagaimana menekankan penginjilan, bagaimana menekankan komunitas. Itulah sebenarnya salah satu bagian penting buat gereja, menekankan bahwa setiap jemaat itu adalah murid Yesus. Apa itu murid Yesus? Yaitu hidupnya yang, kalau dapat digambarkan sebagai lingkaran roda kehidupan murid Yesus, ilustrasinya hidupnya itu harus berpolos pada Yesus, bukan pada yang lain ya. Terus yang bawah itu ada jari-jari firman, jadi membaca firman Tuhan. Saya bertanya, apakah jemaat sudah membaca Kejadian sampai Wahyu? Ya, sebagai orang Kristen kita punya kehidupan rajin membaca firman Tuhan. Di gereja kami juga lagi menggerakkan itu, jadi di kelompok PPI, BPI, PKMB mereka membaca. Saat ini sudah sampai 1 Korintus pasal 11. Jadi siapa yang sudah membaca tulis di grup BPI supaya semua jemaat membaca Alkitab, jangan sampai Alkitab hanya dibawa di gereja aja. Terus yang berikutnya dari yang atas itu adalah doa. Berapa banyak kita berdoa? Oh ya Pak, saya berdoa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Ya bukan itu aja ya, sebenarnya banyak hal yang kita bisa doakan. Termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, kebutuhan gembala sidang. Tadi saya lihat di buletin tentang renovasi gedung gereja itu berapa? 74 juta ya. Itu uang per tahun. Uang ya, gimana semua bisa berpartisipasi? Siapa yang akan digerakkan Tuhan? Anak-anak Tuhan pasti bisa ya. 74 juta kalau Tuhan berkati bisa anaknya. Yang berikutnya adalah dari persekutuan. Memang di pandemi COVID-19 ini agak susah buat kita, ada KPW atau Komsel atau persekutuan BPI, BPI gitu ya, PKMB gitu susah. Tetapi seharusnya tidak seperti itu ya, karena sekarang bisa membuat dengan video call, bisa membuat dengan Zoom, Google Meet dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kesaksian di dalam kondisi PI ini, di dalam kondisi pandemi ini bukan berarti kita tidak bisa ber-PI, tidak bisa bersaksi. 2 bulan yang lalu saya diminta datang 1 orang dia karena mau terima Tuhan Yesus gitu, jadi kesempatan untuk ber-PI. Setelah sampai di situ saudara, beberapa hari kemudian saya dapat kabar salah satu orang itu kena COVID gitu.
Sehingga saya nanti istri dan anak-anak kami rapid. Ternyata hasil rapid itu positif. Terus cepat-cepat untuk PCR ternyata positif juga. Jadi saya dan nanti kena positif PCR. Hasil PCR-nya positif. Saya langsung lari ke mana? Rumah sakit Pantiloso telah sediakan semuanya, ambulan, kamar. Pada waktu 2 bulan yang lalu itu kan rame-ramenya ya, sampai 54.000 satu hari gitu. Dapat kamar di UGD, terus kemudian dapat kamar di rawat inap, dapat plasma darah nggak nyari gitu ya, dan Tuhan tolong gitu. Dan sekarang sudah kondisi normal, sudah baik lagi karena Tuhan ikut campur. Tapi dalam kondisi saya ada di IGD itu saudara, sempat berPI, sempat bersaksi ada satu orang pakai di Bukaan yang mau enggak saya doakan supaya Bapak sembuh. Jadi jangan sampai COVID ini enggak malah kita enggak bersaksi gitu ya. Semua orang takut, semua orang khawatir, semua orang hopeless gitu ya. Tapi kita sebagai orang Kristen punya apa? Punya iman, punya pengharapan, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus lebih powerful daripada COVID, betul? Ya, itu yang terjadi. Dan kemudian jangan lupa lingkaran kehidupan Yesus ya. Itu ketaatan dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Itu bagian penting. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidupnya harusnya seperti pada kehidupan Tuhan Yesus yang hidupnya berpusat pada Kristus, yang firman ya, kemudian doa, bersekutu, saksi dan ketaatan. Nah kita masuk di dalam menjadi murid Yesus harus berani bayar. Tadi sudah dibaca, jadi saya nggak baca lagi. Perhatikan saudara, sejak dahulu kala banyak orang tertarik datang kepada Yesus karena berbagai alasan. Ada yang ingin mendengar pengajarannya karena pengajarannya bagus, beda dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Ya, banyak mana-mana Tuhan Yesus mengajar di IGD. Atau juga ingin melihatnya gitu ya, jadi Tuhan Yesus seperti superstar, seperti idola sih kayak apa Tuhan Yesus gitu ya. Mungkin kayak sekarang dia sebagai artis dan sebagainya. Tetapi juga ada yang minta kesembuhan, ingin disembuhkan dari sakit penyakit. Kita lihat Yesus mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Saya sedang baca buku namanya Jesus MD, Jesus sang dokter, takut di atas segala takut, dokter di atas segala dokter. Semua penyakit, semua Yesus lakukan sebagai seorang ahli penyakit dalam, penyakit mata, THT dan sebagainya. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, penyakit kusta bisa disembuhkan, itu luar biasa sekali. Nah saudara, tetapi sebenarnya apa yang diharapkan oleh Yesus ketika banyak orang itu mengikut dia? Kerinduan daripada Tuhan Yesus adalah setiap orang yang mengikut dia itu menjadi muridnya, menjadi murid. Nah saudara, ini bagian yang penting yang perlu kita pelajari bersama-sama ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25 ya, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi orang banyak saudara. Pada waktu itu mereka harus berjalan, ya, terkadang harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Tapi sekarang ini ya bersyukur ya kalau kita sekarang ibadah online. Kalau ibadah online gitu ya, apakah kita menyediakan kuota untuk bisa ikut kebaktian streaming gitu ya? Karena ini sekolah harus pakai kuota, kerja pakai kuota, ibadah pakai kuota ya, karena work from home, sekolah juga dengan daring, juga ibadah dengan daring. Terkadang itu perlu kuota. Tapi banyak orang yang terkadang lebih asik nonton yang lain gitu ya, daripada mengikuti ibadah-ibadah streaming online. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan adalah Yesus memperhatikan mereka. Dikatakan di situ, sambil berpaling, dia berkata kepada mereka, dikatakan bahwa Yesus adalah memperhatikan setiap orang itu untuk menjadi muridnya. Orang-orang itu harus berani bayar harga. Kalau kita lihat ayat 26 dan seterusnya. Saudara perhatikan di sini, harga murid Yesus adalah mengorbankan semua hubungan, harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki,
baik itu barang, material, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri dan lain-lain. Kita perlu berdoa ya, anak-anak kita masuk seminari. Kalau sudah ingat, saya pernah berkhotbah ketika Perintah Lagi pindah pelayanan ya, saya juga mendorong, ayo kalau ada anak muda masuk seminari. Tahun ini di desa kami ada 2 orang masuk seminari. Kalau kita punya anak, terus kemudian anak itu mau masuk seminari, boleh atau enggak ya? Kalau mau jadi pendeta nanti makan apa ya? Bisa punya pacar, bisa menikah, bisa punya motor, bisa punya rumah, bisa nyekolahkan anak. Kalau siapa nggak bisa. Saya S1 umum dari Public Relation, istri saya Bu Kanti, itu insinyur perikanan. Kami tinggalkan sekolah itu, bekerja juga, kami ikut Tuhan. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah berhutang sekali. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau dilihat dari gaji nggak cukup, saudara. Betul ya? Semarang, siapapun sudah bukan hanya pendeta sih. Orang awam pun jemaat pun gaji berapapun tidak pernah cukup ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada kata primo impandum, betul ya? Jadi sebenarnya kita menolak berkat, bukan Tuhan yang memberkati kita loh, saudara. Saya menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah yang gajinya cuma 400.000 sebulan, 400.000 saudara. Ada yang terkadang tidak dapat gaji, tapi mereka tetap melayani Tuhan di daerah-daerah yang sulit loh ya. Tidak ada mall, tidak ada apa, tapi komitmen pelayanan, kenapa? Karena dia tahu apa namanya bayar harga itu. Dan sampai sekarang Tuhan pelihara. Ada pengusaha yang mengirimkan uangnya untuk bisa menolong hamba-hamba Tuhan itu. Dan saudara, sekali lagi ya, betapa pentingnya kita sebagai murid Kristus harus berani bayar harga. Ada seorang penulis bagus namanya Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship, harga sebuah pemuridan, ya, mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus. Bukan hanya Alkitab saja yang berbicara bahwa kita harus bayar harga. Orang-orang zaman dulu sampai sekarang, dari murid-murid Yesus pada awalnya sampai sekarang, ada orang-orang yang berani bayar harga. Saudara, adik saya kemarin sudah berbahas sini ya, pendeta Aji, itu S1-nya dari Satya Wacana. Dia punya S2 juga, Magister Management, saya juga punya Magister Management. Tinggalkan itu. Tapi ketika itu Tuhan sampai sekarang ya Tuhan pelihara. Ketika kita berani bayar harga, saudara, siapa yang kita ikuti? Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah sumber berkah. Kita sedang tidak mencari berkah, saudara. Banyak orang sudah mencari berkah, akhirnya apa? Kecewa. Ya, banyak orang yang meninggal karena COVID ini bukan nggak punya uang, saudara. Banyak sekali memang. Terkadang kumpulin uang banyak itu juga nggak ada artinya gitu ya. Saya punya kakak ipar, saudara, karena mencari plasma darah nggak bisa, itu harus disuntik paru-parunya untuk mengobati paru-parunya. Itu harganya satu suntikan cuma 125 juta. Sebentar. Cuma itu artinya bukan sedikit ya, banyak sekali tuh. 125 juta kalau beli kerupuk atau beli pecel atau berapa ya? Itu hanya untuk mengobati paru-paru. Ada seorang yang harus beli stem cell, saudara, supaya sakitnya bisa sembuh. Itu ratusan juta, bisa mobil sport baru. Paginya dibeli, siangnya orang itu meninggal. Stem cell itu. Saudara, bukan berarti salah ketika kita mencari keuangan, kita nyari harta benda pekerjaan, itu memang penting. Tapi jangan lupa yang terpenting yaitu apa? Yesus yang adalah sumber berkat, sumber kehidupan, sumber kesehatan. Ketika kita mencari sumbernya, maka berkatnya akan dikasih, uangnya akan dikasih, kesehatannya akan dikasih, gitu ya. Nah, sudah perhatikan juga di sini. Bagaimana kita harus bisa membayar harga? Yang pertama adalah kita fokus kepada Yesus. Sekali lagi, sentral pusat kehidupan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Apakah saat ini pandangan kita, tujuan kita, hidup kita itu berpusat pada Kristus, bukan yang lain?
Yang jadi masalah adalah ketika kehidupan kita itu tidak berpusat kepada Yesus, kepada yang lain, akan ada banyak masalah ya. Nah, saudara, seorang murid Yesus harus memiliki fokus hidup kepada Yesus, dan Yesus menuntut kesetiaan, saudara. Ya, kadang pergi-pergi itu memang harus dihindari kalau nggak penting. Tapi kalau sekarang ibadah secara online gitu atau ibadah secara offset, saudara milih mana? Tadi waktu saya share gitu ya kepada perancang salah satu jarang kamu, kita pengen juga ya ibadah secara offset. Baru minggu pertama besok kami ada ibadah offset gitu ya. Terus saudara, apakah kekhawatiran kita kena COVID ya? Protokol kesehatan tetap dijaga. Kami menekankan itu. Jadi di luar, kalau sudah lewat di gereja Baptis dulu di Indrapasa itu ya, di luar sudah ada air, sudah ada termogan masuk, di dalam orang masuk di termogan, terus kemudian ada harus pakai hand sanitizer, sudah itu seperti itu. Masih takut enggak ya? Saudara, ada ayat yang dikatakan Rasul Paulus, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Betul? Keuntungan kerugian. Hidup bagi Kristus, mati adalah, yakin bahwa mati itu untung. Siapa yang mau duluan? Kadang-kadang nggak mau duluan ya. Padahal kenapa kok dikatakan gitu ya? Kalau hidup itu tentang uang, maka mati itu adalah kerugian. Ya, uang yang dikumpulin nggak dibawa mati ya. Sudah punya emas, punya tabungan deposito nggak dibawa mati, betul? Kalau hidup itu tentang keluarga, ya yang diberi fokus itu keluarga bukan Yesus, maka mati adalah kesedihan, betul? Saya punya teman dosen gitu ya, suaminya meninggal, bukan hanya satu, ada dua, pasti sedih. Kalau hidup itu bisa tentang popularitas, maka mati itu tidak jadi terkenal, dilupakan orang. Tapi kalau hidup bagi Kristus, ya, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan yang menjadi utama dalam hidup dia, maka mati itu keuntungan. Saudara pengen tahu kok mati itu keuntungan apa sih? Ya, semua kita sedang antri mati ya pada waktunya. Kenapa kalau kita masih hidup? Karena ada tugas yang masih diselesaikan gitu ya. Nah, kenapa mati itu suatu dunia? Pertama, kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Bukankah itu kerinduan kita ya? Face to face, Alkitab mengatakan begitu. Yang kedua, saudara, tidak ada sakit penyakit lagi. Ya, tidak ada linu-linu, tidak ada asam urat, tidak ada kolesterol, tidak ada penyakit jantung. Betul ya, saudara ya? Yang berikutnya apa, saudara? Rumah di tanah Mas yang paling mahal. Saya punya teman hidup di sini Jalan Mentari Bagus. Sekarang pindah ke daerah Kerajaan Balik. Yang di rumah ini yang dulu paling bagus itu sekarang sudah nggak terawat gitu ya. Itu rumah yang paling mahal pun di dunia ini masih kalah dengan rumah kita yang disediakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di surga itu artinya emas. Emas di satu pantai, bukan taruh di kuping gitu ya, atau ditaruh di cincin atau di leher gitu ya. Jadi saudara, jangan takut mati. Bukan berarti kemudian kita sembrono, enggak. Ingat ya, saya mau mengingatkan sekali lagi di bulletin juga, kita harus jaga protokol kesehatan, masker. Jangan lupa pergi kemana-mana, sering cuci tangan. Sekarang bukan hanya ATM yang dibawa, hand sanitizer pun perlu dibawa ya. Di kantor pun saya perlu bawa hand sanitizer kemana-mana, harus pakai itu, jaga jarak dan sebagainya. Tapi kalau pada waktunya kita dipanggil Tuhan, ya puji Tuhan. Memang secara manusia kita sedih. Ya pastilah di keluarga yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Secara manusia, secara ikatan ya. Tapi ketika kita melihat hal tadi, kita perlu bersyukur. Nah saudara, pertanyaannya boleh tidak mencintai keluarga, mengasihi keluarga? Kalau kita lihat di sini ya, ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Nah, ini ayat ini benar enggak? Katanya kita suruh mengasihi, kita harus bertanggung jawab, kita harus memperhatikan.
Maksudnya bukan network seperti ini sudah, ini gaya bahasa yang dipakai dalam bahasa hiperbola. Artinya apa? Kita tetap boleh mengasihi keluarga, mengasihi suami, istri, anak dan sebagainya, tetap iya. Tetapi itu harusnya lebih rendah daripada kita mengasihi Tuhan. Mengasihi ya, tetapi yang lebih utama daripada itu, kita harus mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Jadi jangan selalu bagian ini, oh enggak, aku tidak boleh mengasihi istri, tidak boleh mengasihi suami, tidak mengasihi anak, tidak begitu. Yesus tidak mengajarkan begitu. Kita tetap mengasihi semua anggota kita, tetapi yang terutama kita mengasihi Tuhan Yesus. Jelas ya sampai di sini. Yang kedua saudara, jadi setelah kita hidupnya berpusat pada Yesus, yang kedua adalah kita memiliki perencanaan. Perhatikan ayat 28 sampai 30 ya. Sebab siapakah di antara kamu kalau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Nah saudara, ini penting sekali. Bagaimana kehidupan kita perlunya perencanaan. Seperti ceritakan tadi, membuat menara pun harus dihitung. Saudara, kita diberi waktu 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Betul ya? Saya mau tanya, 24 jam itu digunakan untuk apa saja ya? 8 jam tidur, 8 jam bekerja, yang normal ya. 8 jam dan kata-kata itu rekreasi, bertemu dengan keluarga, bersekutu. Berapa banyak waktu yang kita sediakan buat Tuhan untuk baca firman, untuk berdoa, untuk bersekutu dan sebagainya. Itu perlu ditulis saudara. Ya, jadi pagi sebelum melakukan aktivitas saya selalu saat berdoa. Penting saudara, belum melakukan apapun saat berdoa ya. Bukan hanya satu materi, beberapa materi. Yang berikutnya juga selain membaca firman, karena itu memang menjadi makanan rohani kita ya. Terkadang kalau kita nggak makan sekali, nggak makan 1 hari itu lapar secara jasmani. Seharusnya dalam rohani kita juga gitu ya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan dan mendengarkan renungan dan mendengarkan khotbah, harusnya rohani kita juga lapar. Tapi terkadang kita nggak perhatikan laparan rohani itu. Itu perlu kita laksanakan. Sebelum tidur saudara berdoa bersama keluarga. Dan ada doa pribadi, tapi berdoa bersama keluarga itu penting. Suami, istri, anak. Kapan sudah terakhir berdoa bersama keluarga? Harusnya tiap hari. Apa? Supaya itu menjalin dia hubungan. Ada banyak hal yang bisa didoakan, apalagi kembali sidang. Waktu kemarin sedih mendengar ya, kami ada tim pastoral 6 orang bersama saya. Semuanya kena saudara. Pendeta muda Andri Musik kena, sekretaris gereja kena, tim pelayan anak kena, Bu Puji ketua minggu kemarin kena, ya. Wah, didoain terus bendahara kena, tapi bukan di gereja loh ya, mereka kenanya di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Itu bisa bersama dengan anak-anak mulai menaruh beban untuk mendoakan. Ada keluarga yang kena, ada beberapa masalah ekonomi negara, masalah keamanan dan sebagainya. Penting untuk membangun sebuah keluarga saudara. Kayak kemarin anak saya sudah sangat tahun berdoa gitu ya. Ya Tuhan kasih. Saya mengajarkan untuk jadi hamba Tuhan tidak minta-minta ya. Minta sama siapa? Ya, minta sama bosnya atau Tuhan bisa menyediakan dengan cara. Memang saudara sebagai yang saya belajarkan ya, sebagai kembali sidang ya tanda kasihnya ya seberapa yang bisa dikasih gereja ya. Tapi ketika anak saya lulus SMA, kuliah di UK Petra, ya Tuhan sediakan biayanya semua sampai lulus 3,5 tahun dan langsung dapat kerja. Kalau itu bukan berkat Tuhan ya tidak bisa. Terkadang saya juga bukan berarti nggak mau terima berkat gitu ya. Anak saya yang kedua sekolah di sekolah Kristen di daerah Semarang juga. Ada jemaat yang membayari virtual pertama. Justru saya bilang tidak karena kalau kondisi sulit.
Bagaimana uangnya diberkati Tuhan? Ya dengan cara lain, dan sampai sekarang ya nggak pernah nggak bayar sekolah tuh. Jadi saudara, penting buat kita merencanakan juga keuangan kita. Saya mau kasih tahu ya, sebenarnya ini sudah saya sampaikan, betapa pentingnya kita memberi perpuluhan. Ketika saya dipanggil Gereja Baptis Indonesia dulu menjadi gembala sidang, 1 bulan penuh saya berkhotbah tentang perpuluhan. 1 bulan penuh ya, saya berkhotbah tentang perpuluhan. Bukan supaya gaji saya naik, karena gaji saya tidak ditentukan oleh perpuluhan, betul ya? Gereja Baptis tidak begitu. Kalau di gereja lain perpuluhan berbeda. Bukan juga supaya keuangan gereja naik, jadi kasihnya gereja banyak gitu. Enggak. Tapi kenapa saya 1 bulan itu berkhotbah tentang perpuluhan? Saya tidak ingin punya jemaat yang mencuri atau merampok uangnya Tuhan. Kalau jemaat mencuri dan merampok uangnya Tuhan, maka mereka tidak diberkati Tuhan. Jadi saya ingin semua jemaat diberkati Tuhan. Dan sampai sekarang sudah jemaat diberkati Tuhan. Kenapa? Memberi perpuluhan dari mana? Maliaki 3 ayat 10 dia. Tuhan akan memberkati kamu. Itu saya kasih rahasianya kenapa jadi hamba Tuhan bisa cukup gitu ya. Saya punya mobil, bukan saya mobil itu bukan karena dikasih gereja, itu Tuhan kasih dengan orang lain. Kalau saya mengharapkan gereja sampai gerejanya ya tidak akan bisa beli mobil untuk pendeta, kecuali kalau pendeta untuk jemaat gitu ya, satu jemaat itu lain. Tapi ya Tuhan sediakan. Yang kedua saudara, menabur. Lupa gaji aja kurang, apalagi disuruh menabur. Barang siapa tidak menabur, dia tidak menuai. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini juga dalam hal prinsip rohani, tetapi juga dalam prinsip jasmani. Benar, memperhatikan orang. Di sepanjang tempat pastori itu ada 22 orang kena COVID. Ada pagi-pagi jam tengah 6 gitu. Bu, tolong beli panci saya ya, suami saya sudah tidak kerja gitu. Ada yang gampang, oh kami tidak punya uang gitu. Tidak. Sampai akhirnya kita bagi sembako itu lebih daripada ya 20-an orang di pastor itu. Jadi berarti di sini, kalau kita membuat perencanaan, termasuk dalam perencanaan waktu, perencanaan keuangan, kita akan bisa bersudahan juga bisa untuk memberi orang lain. Dan Tuhan itu tidak kemudian saya nolong si A, kemudian A nolong si kita gitu ya. Tuhan bisa dengan cara yang lain. Yang berikutnya, pertimbangan matang sudah 31 sampai 32. Itu cerita tentang atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang yang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara, pertimbangan matang. Terkadang ini kita tidak ngitung-ngitung gitu, bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Justru karena kita percaya kepada Tuhan, kita menyiapkan dengan baik. Gitu. Apa yang perlu kita perhatikan, saudara? Mari kita lihat bagaimana kondisi kita, bagaimana keuangan kita, bagaimana waktu kita, bagaimana keluarga kita. Kita akan mengetahui kekuatan kita itu di bidang apa, melayani di bidang apa. Praktis saudara, ketika di gereja Baptis dulu, ya saya tidak melayani senior factor gitu ya. Ada 6 Pak kalau gitu gereja dulu kayak ya punya 5 asisten gitu. Ada ya, jadi yang nangani ibadah sendiri, yang nangani pelayanan sendiri, sekretaris sendiri, pelayanan sendiri. Enggak saudara. Kenapa? Karena kita sudah mempertimbangkan dengan baik kelebihan, kekuatan. Tidak ada orang yang jadi penonton di gereja. Tidak ada orang yang tidak penting di gereja. Semua orang dipanggil untuk melayani. Semua orang
tidak dilihat dari kondisi ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, semuanya berada di mata Tuhan. Dan kita bisa lihat beberapa kelemahan kita ya. Jadi kalau begitu pentingnya kita ya, kami hari Minggu sore itu PBI membuat namanya Cafe Zoom. Jadi pertemuan bapak-bapak gitu ya. Untuk apa? Untuk sharing. Sekarang ini zaman susah ya. Tapi kenapa dari awal sampai sekarang saya ikut Zoom itu ya namanya dulu itu, saya melihat ada banyak pertolongan Tuhan mujizat di antara bapak-bapak. Jadi bisa sharing, bisa menguatkan, bisa mendoakan satu dengan yang lain itu cuma 1 jam. Jadi saudara, justru dalam kondisi sulit seperti ini bukan untuk kita jadi lemah, untuk kita menjadi loyo, menjadi tidak berdaya, enggak. Justru kita lihat dalam kondisi sulit seperti ini ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita, ada terobosan-terobosan baru dan justru menunjukkan kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Jadi perhatikan di sini contoh yang sangat krusial, sangat penting. Ada seorang mau diserang, kasih itu menghitung 1000 pasukan cukup enggak ya? Kalau nggak cukup berarti ya sudah berdamai aja ya, jangan sampai jadi banyak korban rakyat. Itu salah satu ilustrasi yang diberikan. Bagian yang terakhir adalah memiliki manfaat bagi sesama. Kita lihat ya 34 dan 35. Dana memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah dia mendengar. Saudara, saya dan saudara itu adalah terang dan garam dunia ya. Kalau berdoa, saya juga pernah sampaikan, Tuhan berkati saya, berikan kesehatan, berkati anak saya, keluarga saya ini, itu sudah biasa sudah. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan kepada siapa ya saya bisa menjadi berkat hari ini. Jadi bukan lagi bicara fokus pada diri sendiri ya. Tuhan kepada siapa saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu tidak selalu bicara tentang uang saudara. Kita memberi uang gitu ya. Memberi perhatian, memberi doanya. Ada satu mahasiswa, saya sekarang mengajar salah juga gitu. Ada yang sakit, asam lambungnya naik. Ya, saya perhatikan gitu. Gimana tekanan darahnya, tensinya, apakah masuk dengan BPJS dan sebagainya. Jadi saudara, panggilan kita yang menjadi murid yang berani bayar harga adalah kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Diilustrasikan di sini sebagai garam. Kalau garam itu tawar ya buat apa masakannya? Kalau itu zaman dulu garam sebagai pupuk, ya kalau nggak lagi berdaya ya tanamannya nggak subur sudah. Pertanyaan saya, kenapa dunia tidak tertarik ke Kristenan akhir-akhir ini? Karena orang Kristen tidak bermanfaat buat lingkungan. Orang Kristen tidak bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Orang-orang Kristen menjadi individualis, orang-orang Kristen menjadi egois. Itu sebenarnya kesempatan saat ini. Saudara tidak perlu banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh seandainya saudara masak kacang hijau, sederhana ya. Tapi saudara siapkan 1 gelas atau 2 gelas atau 4 gelas. Atau saudara punya beras, ada orang yang membutuhkan beras, saudara punya 5 kilo, sisihkan 1 kilo buat orang yang membutuhkan. Pengalaman hidup kami saudara, yang saya katakan tadi, kalau sebagai gembala dan gajinya aja dari gereja itu ya mungkin 4, ya salah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi enggak saudara, hari-hari berikutnya sampai bulan berikutnya Tuhan tidak pernah. Makanan itu selalu ada di kasur, entah dari buah, entah dari snack. Makanannya belum habis, sudah datang makanan lagi gitu. Kenapa begitu? Karena kita mengatur. Saya punya jemaat, susah gitu ya, cara ibu dan single parent punya anak. Tadi malam kita kok pengen makan nasi goreng gitu ya. Saya tahu kalau saya pesen, itu pasti diantar, nggak usah bayar. Nah kalau gitu enak ya, ternyata ya, pesen aja kan nggak usah bayar. Enggak, saudara. Nanti istri saya pesen lewat Gojek.
supaya nggak digratiskan. Jangan selalu jadi orang Kristen gratisan ya, kalau gratisan senang gitu ya. Supaya apa? Orang itu bisa laku jualannya dan diberkati. Walaupun terkadang dia dengan cara yang lain memberkati ya. Walaupun seorang ibu single parent, saudara yang saya katakan di acara tadi, dia itu hanya bisa menolong anak-anaknya minum jahe. Jadi dia kalau punya uang buat jahe supaya daya minum, kalau beli vitamin yang lain kan mahal. Dan dia anterin terus ke pasar. Jadi jangan berpikir kalau orang nggak punya nggak bisa menjadi berkat buat orang lain enggak. Dan dari itu saudara usahanya diberkati. Termasuk kami juga dengan cara lain menolong dia. Jadi itu yang bisa kita pelajari saudara menjadi murid yang berani bayar harga. Dikatakan di situ di ayat yang kita sudah baca Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Ada satu ayat yang mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Apa artinya saudara? Ikut salib, beban hidup, pergumulan, kesulitan. Jangan berpikir kalau saya cerita-cerita begitu tadi semuanya berjalan baik ya. Ada banyak pergumulan. Ada banyak, apalagi kalau ikut jemaat ya. Kalau jemaat sakit, jemaat ini, jemaat itu gitu. Tapi bersyukur saudara, itulah kesempatan saya, kesempatan saudara untuk hidup bergantung kepada Yesus, untuk hidup memandang kepada Yesus, dan kesempatan itu diberikan untuk proses kita menjadi bertumbuh di dalam Yesus. Dan ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita melihat kebaikan-kebaikan di dalam. Memang ada harga yang harus dibayar ya. Ada konsekuensi, ada resiko kalau kita mau jadi murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau begitu, ayo sekarang kita coba memikirkan untuk kita berani bayar harga. Jangan nanti di tengah jalan, jadi orang Kristen gitu ya. Seringkali saudara kalau berpikir itu ya, jadi orang Kristen. Kenapa? Jadi orang Kristen itu kaya. Ternyata kalau berbeda gitu ya, ini jadi orang Kristen itu rasa suge-suge gitu ya. Terus pindah agama milioner. Betul, terkadang, jadi orang Kristen nanti kan dari ketika berbeda orang sakit gitu ya. Terus kemudian, percaya Yesus nanti sembuh. Setelah orang itu percaya Yesus, kemudian nggak sembuh. Orang itu kemudian kecewa, waktu ada Yesus orang mari-mari kan. Jadi terkadang ada orang-orang yang punya motivasi yang salah, ikut Yesus supaya kaya, ikut Yesus supaya sembuh. Bukan berarti Yesus nggak bisa memperkaya orang atau menyembuhkan orang, bisa. Tapi kalau motivasinya itu kita akan kecewa karena motivasi kita salah. Sebagai penerapan saudara, mari kita mengasihi Yesus lebih daripada mengasihi yang lain ya. Sekali lagi saya katakan, ayat ini tidak berarti kemudian kita membenci istri, membenci suami, membenci anak-anak, membenci orang tua. Bukan itu maksudnya. Kita harus tetap mengasihi keluarga kita, tetapi kita lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada semuanya. Jelas ya? Yang kedua, menjadi murid Yesus itu memprioritaskan. Yang real seperti apa Pak? Ya jam doa, ya kebaktian, ya persekutuan kaum muda, PBI, kemudian komsel, KPW dan sebagainya. Itu prioritaskan. Saya seringkali melihat hidup orang yang diberkati Tuhan dari dalam materi adalah orang-orang yang rajin berdoa, rajin membaca firman, dan rajin bersekutu. Terkadang kalau ibadah online itu kan tidak bisa diabsen ya. Saya lihat terkadang ada satu YouTube, jemaatnya 100, tapi yang lihat online ya kayak di jam 8 cuma 30. Pertanyaan saya 70 kemana ya? Mungkin masih tidur, mungkin sedang beribadah lihat HP gitu ya, mungkin lihat ibadah sambil makan gitu ya. Nah yang berikutnya saudara, mari kita melayani ya dengan apa yang kita miliki. Kesaksiannya ketika kami merenovasi gedung gereja itu hampir 800-900 juta. Sudah tahu jemaat ini juga tidak kaya-kaya ya. Tapi Tuhan bisa. Kenapa? Karena orang memberi sesuai dengan kemampuannya. Tuhan bisa melipat gandakan.
Ketika beli genset 80-90 juta orang mikir gitu ya, gimana caranya? Tapi ketika semua jemaat memperhatikan entah itu 1.000 rupiah atau berapa bisa kebeli. Ini juga sedang renovasi atap belakang gereja. Dimakan layak musuh kita tuh layak ya. Walaupun gedenya beratus 50 juta, ini sudah terkumpul separuh 25 juta. Berarti kan sudah Tuhan tidak pernah melihat jumlah ya. Dan petik apapun yang kita berikan dengan ucapan syukur maka Tuhan akan menghargai dan bisa melipatnya. Yang terakhir saudara, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya dan menjadi murid Yesus yang berani bayar. Hidup itu hanya sementara. Saya menyadari itu ketika saya pernah ada orang yang masuk rumah sakit pagi, siang, sore, bantu Tuhan. Ada ya. Ada yang sudah demikian lama ketika waktunya. Jadi hidup itu anugerah. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hidup itu anugerah, kemurahan Tuhan. Saudara, kita bisa bernafas ya. Saya pernah pakai bernafas pakai oksigen. Jadi harus dari kapal tabung pakai oksigen. Tabung yang kecil itu sekitar 50.000. Tabung yang besar 200.000. Itu hanya 1-2 hari selesai. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari baru kemudian plek gitu kena. Dan sekarang tabung itu bisa sampai ke Denpasar, ada warga yang kena bisa dipinjemin sampai sekarang asal tabung sampai ke Bali karena ada orang yang butuh di sana. Jadi saudara, jangan mengeluh, jangan jadi orang Kristen yang cengeng, jangan jadi orang Kristen yang manja ketika ada segala penderitaan, kesusahan, kemudian kita ngebim Tuhan gitu ya. Tidak saudara. Setiap kesulitan, setiap permasalahan, setiap pergumulan Tuhan izinkan untuk kita semakin dekat sama Tuhan, untuk kita punya persekutuan dengan yang indah dengan Tuhan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Kita lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Apalagi dalam situasi pandemi COVID ini, semua bisnis, semua usaha, hampir semuanya korup. Tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata buat kita semua. Masih bisa sarapan lagi-lagi. Kalau masih ada nasi, masih ada sambal, masih ada ikan asin, masih ada bayam gitu ya. Itulah disyukurin ya. Karena Tuhan selalu melihara dalam kehidupan kita. Jadi saudara, tema yang baik bagi saya dan saudara bukan hanya untuk didengarkan, tapi kita lakukan. Kita mau bayar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Terus kemudian apa? Kuta engkar. Apapun masalah besar kita perhatikan, apapun masalah besar dalam hidup saudara dan saya, Tuhan kita itu lebih besar dari semua masalah kita. Amin. Tuhan kita lebih besar daripada COVID-19 ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi murid-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi murid Kristus, dan akhirnya kami juga bisa memuridkan orang lain ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, berkati dalam pendidikannya, dalam sekolahnya, kuliahnya, dalam pekerjaan, bisnis, para suami yang bekerja, para ibu yang mengelola keuangan dalam usahanya. Tuhan juga mau berkati semua orang bisa terlibat dalam pelayanan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kebutuhan yang diperlukan. Kami tahu bahkan sebelum kami berdoa Tuhan sudah tahu, dan kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan kami, dan Allah yang memelihara sepanjang hidup kami. Kami serahkan kerinduan jemaat ini untuk merenovasi gedung gereja, demikian juga untuk mencari gembala sidang yang baru. Tuhan akan mengirimkan gembala sidang yang baik yang bisa menggembalakan dan bisa menumbuhkan iman-iman daripada jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu boleh menjadi murid Kristus yang berani bayar harga dan juga boleh menjadi berkat bagi apapun pergumulannya saat ini. Baik saudara, saya digerakkan Tuhan kalau ada Bapak Ibu saya yang mau didoakan secara khusus, angkat tangan dan doa sama berdiri. Saya ingin mendoakan secara khusus. Silakan angkat tangan. Puji Tuhan, ada lagi.
yang mau didoakan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, ada lagi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan dengan segala pergumulan, dengan segala kerinduan, baik itu masalah pekerjaan, ekonomi, keluarga, ataupun masalah hal yang lain. Kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi mereka. Engkau rindu ya Tuhan untuk memberkati mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan berkat-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh nyata ya Tuhan, dan mereka boleh memuji dan memuliakan Tuhan ketika semua masalah itu boleh terselesaikan. Pertolongan itu dirasakan oleh mereka. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi ini. Dalam nama Yesus yang kami baktikan diri kami berdoa.